Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Madi Hipnotis. Ada teman kita yang sudah berkali-kali dihipnotis tetapi mengalami kegagalan. Lalu pertanyaannya seperti ini, Dok, apakah saya kurang fokus sehingga sulit untuk dihipnosis? Nah, teman-teman, banyak faktor membuat orang sulit untuk dihipnotis. Tapi kan berarti Mbak ini sudah berusaha untuk mendatangi penghipnotis biasanya dengan tujuan supaya bisa diterapi, supaya keluhannya hilang. Tetapi dia tidak bisa masuk ke fase terhipnosis atau disebut dengan fase trans. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang membuat teman-teman untuk sulit masuk ke fase hipnosis. Artinya, si penghipnotisnya tuh gagal menurunkan gelombang pikiran teman-teman. Nah, yang menyebabkan turunnya gelombang pikiran ya bisa saja memang kurang fokus ya, tetapi bisa juga karena mindset atau pikiran kita yang salah tentang hipnosis. Sebagian kita itu ketika mau melakukan sesi hipnosis biasanya itu ada perasaan takut ya, mau tapi takut. Misalnya Mbak yang WA dokter ini dia ingin dihipnosis untuk menghilangkan mungkin kecemasan dia atau rasa takut dia atau fobianya, tetapi memiliki pengertian yang salah tentang hipnosis. Misalnya hipnosis itu bisa membuat orang kesadarannya hilang, hipnosis itu bisa membongkar rahasia tertentu gitu ya, hipnosis itu seolah-olah kita tertidur pulas tidak bisa mendengar. Nah, pengertian yang salah ini akan mengaktifkan pikiran sadar seseorang atau critical area. Jadi misalnya teman-teman ya yang mau dihipnosis untuk tujuan menghilangkan kecemasan atau ketakutan dia, tetapi di alam bawah sadarnya bahwa hipnosis itu adalah sesuatu yang tidak bisa mendengar. Jadi ketika si penghipnotisnya mensugesti sesuatu misalnya dengan perkataan, maka dia akan otomatis akan terbangun. Karena apa? Karena dia merasa masih bisa mendengar suaranya si penghipnotis. Nah, ini yang buat kadang-kadang gagal. Padahal orang dalam keadaan terhipnosis sebenarnya dia masih mampu mendengar, sehingga bukan tertidur dalam arti tertidur beneran, tetapi sebenarnya kesadarannya agak di bawah kesadaran penuh, yaitu dalam keadaan trans. Dia hanya fokus mendengar suaranya si penghipnotis. Oke, jadi pengertian hipnosisnya harus dibenahi, yaitu pertama bahwa dalam keadaan terhipnotis kita mampu mendengarkan suara, terutama suara si penghipnotis. Kedua, orang yang terhipnotis itu tetap memiliki kesadaran penuh, mampu menolak perintah yang diberikan oleh si penghipnotis ya. Jadi nggak perlu rasa takut, jangan-jangan nanti kesadarannya hilang, nanti si penghipnotis mau buat macam-macam. Nggak perlu takut, karena itu tidak mungkin terjadi. Yang kedua, si penghipnotis tidak bisa membongkar rahasia seseorang tanpa si izin si pemilik perasaan ya. Jadi misalnya nanti punya rahasia yang terdalam, misalnya termasuk masa lalunya, tetapi orang yang dihipnotis tidak ingin rahasianya terbongkar, bisa saja. Karena dalam keadaan terhipnotis pun orang masih punya hak atau memiliki pilihan untuk tidak membongkar rahasianya. Karena apa? Ketika kita memiliki mindset yang salah tentang hipnotis, maka pada waktu sesi hipnosis terjadi, maka area critical area yang ada di pikiran sadar kita tuh akan aktif. Nah, aktifnya pikiran kritikalnya ini atau kritis ini ya, itu justru akan membuat kita tidak bisa memasuki fase yang disebut trans ya, atau dalam keadaan terhipnotis. Oke, jadi teman saya nggak perlu takut ya, nggak perlu khawatir, karena pada dasarnya semua manusia ya, dari bayi sampai besar sampai tua pun bisa mengalami yang namanya hipnosis. Karena proses tidur itu adalah proses hipnosis. Ketika kita kecil kita disuruh oleh orang tua, ketika proses belajar mengajar di sekolah, nonton bioskop, kita takut lewat kuburan, itu sebenarnya semuanya adalah proses hipnosis, termasuk melamun, mimpi ya. Jadi nggak perlu takut bahwa hipnosis itu adalah ilmu hitam, tapi pada dasarnya hipnosis itu adalah alamiah.
Cuma kadang-kadang dengan tujuan tertentu seperti untuk pengobatan, itu kita sengaja menggunakan hipnosis agar berlangsung proses terapi yang cepat. Oke, tetap semangat.